Ke informasi lainnya pemirsa, upaya pencarian terhadap korban hilang dalam bencana banjir bandang dan longsor di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara juga terus dilakukan. Memasuki hari kelima di hari Rabu ini, tim gabungan telah memperluas area pencarian dan mengerahkan 15 alat berat untuk menemukan 10 korban yang masih hilang. Memasuki hari kelima atau Rabu 6 Desember, operasi pencarian dan pertolongan terhadap 10 warga yang masih dinyatakan hilang atas peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara terus dilanjutkan. Dalam operasi itu, Basarnas telah memperluas area pencarian dengan membagi 3 sektor wilayah. Sektor pertama adalah di wilayah perairan Danau Toba, sektor kedua di sisi kiri jalan ke arah pesisir Danau Toba, dan yang ketiga sisi kanan jalan menuju ke hulu. Selain itu, tim SAR juga mengerahkan 15 unit alat berat dan melibatkan anjing pelacak dari unit K9 SAR Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara. Kepala Basarnas Sumatera Utara Budiono mengatakan alasan dibentuknya tim SAR sektor perairan adalah mengingat korban pertama musibah yang terjadi pada Jumat malam pekan lalu ditemukan di dekat perairan. Menurutnya ada kemungkinan jasad korban terbawa hanyut oleh banjir bandang hingga masuk ke wilayah perairan Danau Toba yang memang tak jauh dari lokasi terdampak. Saat ini tim SAR gabungan masih melaksanakan upaya pencarian terhadap 10 orang korban dengan memaksimalkan alat berat sebanyak 15 unit yang ditempatkan di 3 sektor, di mana di situ sudah dilengkapi juga dengan personil-personil yang siap untuk membantu mengevakuasi korban. Sebagai informasi, banjir bandang dan longsor dengan material bebatuan besar menerjang desa Simangun Lampe, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Jumat 1 Desember lalu. Dilaporkan 2 orang tewas dalam bencana tersebut, sementara 10 orang lainnya masih hilang. Panji Satrio, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi dengan Kepala Kantor SAR Sumatera Utara, Budiono. Selamat siang Pak Budiono, saat ini fokus pencarian titik korban hilang di mana saja Pak? Selamat siang Mas. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tim SAR gabungan sedang melaksanakan upaya pencarian terhadap 10 korban yang masih belum ditemukan. Dan kami tetap masih membagi 3 sektor. Yang sektor pertama tadi di perairan, kami telah melakukan penyisiran di atas permukaan air dengan menggunakan 3 unit LCR, AKOE dan 2 unit RIP. Dan bila mungkin nanti setelah cuaca membaik akan kami lakukan penyelaman. Dan yang kedua sektor tersebut juga kami telah memperluas dan memberikan fokus-fokus yang menjadi sasaran atau tempat-tempat yang dicurigai menurut analisa dan informasi. Maka dari itu kami sudah menentukan 6 titik yang menjadikan fokus pencarian tim SAR gabungan dengan dibantu dengan menggunakan alat berat sebanyak 15 unit dan dibantu juga oleh tim K9 atau anjing pelacak. Demikian Mas. Baik, untuk pencarian di darat, seperti apa proses yang dilakukan oleh tim SAR gabungan Pak? Ya, kalau di darat kita tetap menggunakan alat berat sebanyak 15 unit tadi, dikarenakan memang kita harus memindahkan material bebatuan yang banyak dan besar sehingga kita memerlukan waktu proses untuk memindahkannya dengan cara sebagian kita pecahkan dan sebagian yang bisa diangkat oleh ekskavator kita langsung pindahkan ke tempat lain sehingga mudah-mudahan hari ini kita lebih maksimal sehingga korban akan dapat ditemukan. Baik, untuk saat ini pembagian pencarian ada 3 sektor wilayah. Nanti apakah rencana ada pengembangan untuk dikembangkan lebih besar lagi Pak? Mengingat saat ini sudah hari kelima pencarian, tapi ada 10 yang masih hilang. Ya, untuk pengembangan wilayah kita memang masih tetap 3 sektor, namun kita fokus kepada titik-titik yang memang menurut analisa dan informasi yang kita dapat keberadaan korban ada di titik tersebut. Dan juga kami memaksimalkan juga di air juga akan kami tambah personil dan tambah penyelam
untuk mengantisipasi atau melakukan pencarian di perairan Danau Toba ataupun di sepanjang tepian Danau Toba yang daerah terdampak. Sampai kapan upaya pencarian dilakukan, Pak Budiono? Ya, kalau untuk pencarian menurut ketentuan kita 7 hari, namun bisa diperpanjang apabila memang ada permintaan dan tanda-tanda korban ditemukan. Baik Pak Budiono, bagaimana dengan antisipasi adanya longsor susulan di sana? Adakah imbauan kepada warga yang tinggal khususnya di kawasan desa Simangulampe, Pak? Baik Mas, untuk himbauan tentunya sudah disampaikan oleh Pemda setempat dan unsur-unsur terkait, karena saat ini untuk di lingkungan ataupun di lingkungan yang terdampak sudah clear, seluruhnya telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Baik, kalau untuk 10 warga yang hilang ini, apakah memang warga sekitar atau ada yang pengunjung, Pak? Iya, untuk yang 10 orang memang warga sekitar dan memang bertempat di rumah masing-masing. Kita lihat juga di wilayah sekitar ini merupakan ada tempat penginapan, lalu ada juga rumah warga. Apakah untuk penginapan dan juga rumah warga ini, warga-warganya sudah dievakuasi, dan untuk penginapan apakah juga ditutup sementara, Pak Budiono? Benar sekali. Jadi untuk penginapan atau salah satu hotel yang berada yang terdampak sudah dikosongkan dan tidak dioperasionalkan. Demikian juga dengan warga yang terdampak langsung maupun yang tidak langsung di sekitarnya juga sudah direlokasi atau sudah dikelirkan, sehingga untuk melakukan operasi atau pencarian akan lebih mudah. Kendala apa yang dihadapi di tim di lapangan, Pak Budiono, untuk mengevakuasi 10 jenazah ini? Gimana Mas? Kendala apa yang dihadapi tim di lapangan, Pak, saat akan mencari 10 korban yang masih hilang ini? Ya, untuk kendala tentunya hari ini atau dari kemarin memang terjadi hujan, sehingga akan mempersulit ya untuk melakukan pencarian dan melakukan pemindahan material-material. Karena kita juga khawatir adanya longsoran susulan apabila terjadi hujan yang terus-menerus dan lebat. Kami tetap waspada dengan hal demikian. Baik, terima kasih Pak Budiono atas informasinya. Kita harapkan semoga 10 korban yang hilang ini bisa segera ditemukan dan kendala juga bisa dihadapi dengan cepat oleh pihak SAR gabungan. Terima kasih Pak Budiono, Kepala Kantor SAR Sumatera Utara, telah bergabung bersama kami. Terima kasih.